Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu. Pada pagi hari ini kami masih dapat beribadah, datang ke hadapan hadirat Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami, Tuhan kuduskan, sucikan, layakkan kami. Kami mau datang berjumpa dengan Engkau. Kiranya hati dan pikiran kami boleh tertuju kepadamu ya Tuhan. Kami tidak memandang akan diri kami, orang sekitar kami, tapi hati kami rindu berjumpa dengan Engkau. Hati dan pikiran kami tertuju kepadamu ya Tuhan, karena daripadamu lah sumber segala berkat dalam kehidupan kami, sumber segala keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya, supaya kami boleh menerima berkat rohani daripada Tuhan. Berkati semua yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Berkati firman Tuhan yang hendak kami dengarkan bersama, boleh tertanam di dalam hati dan kehidupan kami. Saudaraku yang kekasih, pada saat kita mempersiapkan diri untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah, biarlah kita boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan dengan meyakini bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita boleh tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa pujian kita yang terbaik ke hadirat-Nya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Kami mau persembahkan pujian kami yang keluar dari hati kami. Kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, ku datang. Terima kasih Bapa. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhanku.
Haleluya. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan, dengan pertolongan Engkau kami masih ada. Kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah, berbakti kepada Engkau. Oleh karena itu kami mau pakai waktu yang ada ini Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh menghadap pribadi-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami mau siapkan hati kami sungguh-sungguh di hadapan Engkau, karena kami percaya Engkaulah yang memberikan kehidupan kepada kami. Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Engkaulah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan Engkau yang senantiasa menguatkan kami di dalam segala hal yang harus kami hadapi. Terima kasih Bapa. Beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam ibadah pada pagi hari ini, kami percaya Engkau akan melawat setiap kami Tuhan. Baik kami ada di tempat ini, maupun saudara-saudara kami ada di rumah masing-masing. Biarlah sungguh Tuhan kami boleh merasakan jamahan-Mu. Kami boleh semakin mengasihi Engkau lebih dari yang lain. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya Tuhan Yesus katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita percaya saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh Allah hadir di tengah-tengah kita, amin. Tidak lupa juga saya mengucapkan Gong Sifat Joy buat yang merayakan Imlek. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Kita angkat pujian, kita tinggikan namanya, Hosana. Haleluya Yesus. Kita angkat hati kita di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Haleluya. Biarlah setiap hati kita selamanya memuji menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang layak disembah, dipuji oleh setiap kita. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau mempersiapkan hati kami di hadapan Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan berkuasa mengubahkan setiap hati kami, membawa kami hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Kita angkat pujian, berbahagialah. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Haleluya. Berbahagialah kita yang suka akan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan menuntun seluruh kehidupan kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh bertepuk tangan. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berarti. Berbahagialah kita semua. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya
berbuatnya pasti berhati. Haleluya. Mari kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bagi hari ini, pagi yang indah. Kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami telah memuji, meninggikan Tuhan, mengangkat hati kami masuk hadirat-Mu. Dan saat ini kami boleh mempersiapkan hati kami pribadi lepas pribadi untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan, Kau memberkati kami setiap umat-Mu. Tuhan juga mengurapi hamba-Mu. Dan biarlah pemberitaan firman Tuhan sungguh memberkati kami semua. Kami bersyukur, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Gembala, juga Majelis Kia Cembeluit yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya juga menyampaikan salam hangat dari Jemaat Kia Parmindo kepada Jemaat Kia Cembeluit di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, langsung saja kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bapak Ibu Saudara, tema ini pas sekali ya, karena ini masih momen Imlek. Baru seminggu yang lalu kita merayakan Imlek dan saya mohon izin untuk menyampaikan gongsi Pak Cai. Ya, ini satu harapan, satu kerinduan yang luar biasa dari kalimat gongsi Pak Cai ini ya. Kalau diterjemahkan secara harafiah itu berarti semoga kekayaan Anda melimpah. Senang nggak Bapak Ibu? Ya, semoga kekayaan Anda melimpah. Ini satu hal yang sungguh luar biasa, dan tema pada pagi hari ini yaitu bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya itu adalah tema yang sangat menarik sekali. Kenapa? Ini merupakan tema yang menarik begitu. Karena kekayaan itu menjadi fokus orang pada umumnya. Semua orang ingin menjadi kaya, mendambakan kekayaan. Siapa sih yang nggak ingin jadi kaya begitu ya? Semua orang merindukan kekayaan, merindukan punya harta benda atau mungkin uang yang melimpah, yang menumpuk begitu saudara-saudara ya, termasuk orang Kristen. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, salahkah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu menjadi kaya atau ingin menjadi kaya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat apa kata firman Tuhan mengenai kaya itu ya. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dan membacanya di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat 22. Kita akan membaca bersama-sama walau tertutup dengan masker. Kita buka suara kita, itu menjadi iman kita di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu, mari kita membaca bersama. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan ini disampaikan dan ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo itu adalah seorang raja terkaya di dunia. Ya, jika kita menghitung kekayaan dari Raja Salomo pada masa kini, itu maka seluruh kekayaan Raja Salomo itu diperkirakan mencapai 2,2 juta triliun dolar Amerika. Bapak Ibu bisa menghitungnya, saya nggak bisa gitu ya. Seperti apa, sebesar apa, sebanyak apa uang yang dimiliki oleh Raja Salomo. Kalau kita rupiahkan, saya nggak ngerti saudara-saudara, nanti kita konsultasikan ke ahlinya begitu. Nanti kita mungkin akan terbengong-bengong dengan melihat kalau rupiah itu uangnya, kekayaannya Salomo itu dirupiahkan, misalnya dijadikan uang 100 ribuan. Berapa banyak itu uang dari Raja Salomo? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa seluruh perabotan di dalam kediaman Salomo itu semuanya terbuat dari emas murni. Wah, itu sesuatu yang hebat, luar biasa, dahsyat begitu ya Raja Salomo itu. Dan Raja Salomo itu dicatat di dalam Alkitab, dia adalah seorang raja yang memiliki kebijaksanaan.
dan dari kebijaksanaannya itu dia memiliki pemahaman yang benar mengenai kekayaan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Amsal ini dikatakan dengan jelas, Amsal 10 ayat 22 ini dengan jelas mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ini berarti bahwa ini bukan berkat sembarang berkat, Bapak Ibu ya, tetapi berkat yang menjadikan kaya itu adalah berasal dari Tuhan. Iblis bisa memberi berkat nggak, Bapak Ibu? Bisa. Buktinya banyak orang yang pergi ke gunung-gunung tertentu untuk mencari kekayaan. Tetapi Raja Salomo ini menyampaikan hal yang luar biasa, bahwa berkat itu asalnya, berkat yang menjadikan kita kaya, ya, itu asalnya dari Tuhan sendiri, bukan dari yang lain. Dari ayat yang kita baca tadi, ada 3 hal penting yang harus kita pahami. Mengapa berkat Tuhan bisa menjadikan kita kaya, gitu ya. Kaya dipahami tidak hanya kita punya yang melimpah, yang menumpuk di dalam kehidupan kita, tetapi kaya itu juga dipahami dengan ada sejahtera di dalamnya. Berkat yang menjadikan kita kaya, kaya dengan damai sejahtera itu adalah yang asalnya dari Tuhan. Mengapa? Berkat yang dari Tuhan itu menjadikan kita kaya dan penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Karena Tuhan yang memberkati kita itu, yang pertama adalah Tuhan Sang Pemilik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini harus menjadi pemahaman kita. Salomo tahu betul bahwa semua yang ada di dunia ini adalah miliknya Tuhan. Salomo adalah seorang yang kaya secara materi. Begitu banyak kekayaannya. Namun toh demikian, dia membuat pernyataan yang dahsyat bahwa berkat Tuhanlah yang membuat atau menjadikan kita kaya, bukan dari yang lain. Dalam pernyataannya ini Salomo sedang memberikan pesan bahwa Allah yang dia kenal itu adalah Allah Sang Pemilik. Tuhanlah yang menjadi pemilik tunggal alam semesta beserta seluruh isinya. Dengan pemahaman yang seperti ini, maka Raja Salomo menjadikan dirinya tidak berorientasi kepada kekayaan, melainkan dia berorientasi kepada Tuhan. Fokusnya Salomo tidak kepada hartanya, tetapi fokus Salomo adalah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang memprihatinkan, betapa banyak orang yang fokus pada berkat dan dia lupa bahwa itu sumbernya adalah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak salah sih kita bekerja keras untuk memperoleh kekayaan. Tetapi apabila motivasi kita hanyalah untuk memuaskan diri kita sendiri, maka kita akan segera terjerumus ke dalam keserakahan. Keserakahan itu akan membuat seseorang berani melakukan apapun agar memperoleh keuntungan atau kekayaan. Sehingga banyak sekali kejahatan yang dilakukan, ketidakjujuran terjadi. Berawal dari apa? Keserakahan. Atau firman Tuhan katakan cinta akan uang. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, di sana dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak jujur dan dengan mungkin menindas orang lain, itu hanya akan berujung kepada kesia-siaan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah bahwa kekayaan tidak pernah menjamin kebahagiaan, apalagi kekayaan yang diperoleh dengan tidak jujur. Bapak Ibu Saudara, kami dalam 1 tahun ini sedang menangani sebuah keluarga. Keluarga ini keluarga yang luar biasa begitu ya. Uangnya banyak,
tapi uang ini tidak menjadi berkat. Ada seorang mamah, usianya mungkin hampir 70 tahun, 65 tahun ke atas begitu ya. Dia punya usaha, toko. Nah, dia mempekerjakan anak-anaknya. Anak-anaknya 3, 1 meninggal. Tinggal 2, itu diperas, keringat, tenaganya semua, waktu semuanya diperas untuk apa? Untuk mengerjakan tokonya. Dari Senin sampai Sabtu kerja di toko. Minggu anak-anaknya harus mengantar dia shopping. Dan anak-anaknya tidak pernah diberi uang, tidak digaji dari kerja tokonya itu. Jadi makan ya bareng maminya, hidup tinggal di rumah maminya. Semua mami yang mengatur, anak bekerja. Kebayang Bapak Ibu ya, bagaimana suasana rumah yang seperti ini. Anak mantu sampai cekcok terus gara-gara persoalannya uang lagi. Maminya selalu mencurigai anak-anaknya, takut kalau uangnya diambil. Makanya uangnya ditaruh semua di kamar. Dia punya emas itu mungkin bergram-gram gitu ya, 100 gram lebih, mungkin sekilo juga ada kali ya, saking kayanya. Bapak Ibu tahu itu disimpan di mana? Di bawah kolong tempat tidurnya. Katanya uang berkarung-karung ya, 1 M itu dikarungin, ditaruh di tempat tidur. Kunci ditaruh di kantong kangurunya, ditaruh di pinggang begini ya. Saya dikasih tahu, sini lihat, ini kunci di sini sama mami. Saya takut anak-anak nanti nyolong uang mami. Kebayang. Itu suasana rumah. Setahun saya menyelesaikan dengan Pak Titus konseling dengan anaknya, semua anaknya beres gitu ya. Bisa kita kasih masukan, kita nasihati, kita untuk sayang mami, untuk menghormati mami bisa. Tapi si mami ini begitu menggenggam kekayaannya dengan luar biasa, terus cekcok sampai saya bingung ini gitu ya. Bagaimana persoalannya hanya di uang, cinta akan uang. Bapak Ibu, rumah tangga menjadi kacau berantakan. Anak-anak tidak merasakan damai sejahtera. Karena apa? Dari seorang yang sungguh cinta akan uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kekayaan tidak menjamin itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Tidak menjamin itu membuat kehidupan kita damai dan sejahtera. Satu-satunya cara untuk mendapatkan berkat atau kekayaan yang sejati adalah hidup melekat kepada Tuhan. Seperti yang Salomo lakukan. Salomo melekat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bisa mengatakan kepada Salomo, Salomo, kamu minta apa? Kalau ini bukan orang yang dekat, mana ada. Tuhan berkata kepada Salomo seperti itu. Dan Salomo tidak meminta harta, tidak meminta umur panjang, tidak meminta sesuatu yang materi. Tetapi yang diminta oleh Salomo adalah hikmat. Bapak Ibu Saudara, ini kehidupan yang luar biasa dari Salomo. Dia melekat kepada Tuhan sehingga dia merasakan bahwa kekayaan itu sungguh menjadi berkat. Nah, bagaimana cara kita melekat kepada Tuhan? Salah satu caranya adalah jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara, saya sungguh menghargai atau memberi apresiasi kepada Bapak Ibu Saudara yang mau atau berani beribadah secara onsite, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Saya sangat menghargai, dengan tidak bermaksud untuk meremehkan yang memilih beribadah secara online. Karena di Gia Parmindo kami sudah sepakat begitu ya, tidak saling menghakimi antara jemaat yang memilih beribadah secara onsite maupun jemaat yang memilih secara online. Kadang-kadang dua ini saling menghakimi, terlalu berani sih gitu ya. Yang mungkin memilih online, berani banget, nanti awas loh kalau kena tahu rasa gitu ya mungkin. Tapi kadang-kadang yang onsite pun juga menghakimi yang online, kamu online begini-begini gitu ya. Kita sudah clear, tidak akan saling menghakimi. Kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Namun ketika
bagaimana sikap mereka, rasanya ketika mereka beribadah secara online. Jemaat kami, jemaat yang jujur Bapak Ibu ya, mereka mengakui bahwa ibadah online itu ya tidak sama rasanya jika dibandingkan dengan ibadah secara onsite begitu ya. Nah, bagaimana bisa sama? Lalu ibadah online itu orang bisa sesuka-sukanya buka link, bisa di jam berapa saja, mau pakai baju apa saja juga bebas begitu ya. Bahkan ada yang buka gitu ya, nonton, nggak ikut nyanyi, nggak ikut gimana gitu ya, cuma jadi penonton. Mending kalau nontonnya dari awal sampai selesai, nontonnya hanya sebentar, lalu ini yang bilang nih pelayan Tuhan gitu ya. Nah, itu saya tinggal nyuci gitu ya, saya tinggal masak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun pilihan kita, mau onsite, mau online, beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang onsite, motivasi beribadah kita adalah ketemu Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Yang online pun juga kita bertanggung jawab dengan Tuhan begitu ya. Kita menikmati hadirat Tuhan walau di rumah tidak masalah. Ini adalah cara untuk kita melekat kepada Tuhan. Kita punya kekayaan sebesar apapun, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, itu sia-sia. Seperti yang sedang kami dampingi ini, anak dan mantunya tidak boleh ke gereja, harus nemenin maminya tiap minggu shopping. Padahal yang belanja cuma maminya, anaknya cuma ngantar, supir dan yang bawain barang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan kekayaan yang sejati. Karena kekayaan yang sejati, yang membuat kita damai sejahtera, itu asalnya dari Tuhan. Dan ketika kita melekat kepada Tuhan, itu Tuhan curahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah yang memberkati kita, Tuhan yang memberkati kita, adalah pemilik dari semua yang ada di dalam dunia ini. Maka kita tidak perlu khawatir. Segala yang kita miliki itu pasti menjadikan hidup kita damai sejahtera. Sekalipun kita tidak memiliki yang bertumpuk-tumpuk, tidak memiliki yang berlimpah-limpah, tetapi apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, karena Dia adalah sang pemilik, itu yang terbaik buat kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa berkat dari Tuhan itu bisa menjadikan kaya? Yaitu karena Tuhan yang memberkati kita itu adalah sang pemberi. Salomo punya segudang kekayaan yang luar biasa, punya pengalaman yang dalam kehidupannya dia malang melintang dengan pengalaman. Dan Salomo sampai kepada kesimpulan bahwa semua yang ada padanya itu adalah pemberian. Saya kemarin ngobrol sama suami, ketika saya ke undangan, saya pakai baju, dari ujung rambut saya pakai bandos sampai sepatu saya gini, "Pak, kok semua yang saya pakai ini bukan pembelian ya, tapi pemberian," gitu ya. Mulai dari bandos sampai sepatu ya, semua yang saya pakai itu adalah pemberian. Lalu saya dielus sama suami saya, bersyukur ya, gitu ya. Bukan karena saya pelit nggak mau beli, tetapi Tuhan itu sang pemberi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang disadari oleh Salomo. Salomo sadar betul bahwa semua yang ada padanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan menurut kitab Mazmur, dicatat dalam kitab Mazmur itu bahwa Tuhan memberikan kepada kita itu pada waktu tidur. Nah, dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, tidur menjadi hal yang penting. Jangan sampai kita kurang tidur, karena istirahat yang cukup menaikkan imun kita dan kita bisa menangkal virus di dalam kehidupan kita. Kita harus tidur dengan cukup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, kalau kita hitung waktu, kita punya 24 jam ya, 24 jam, dan sepertiganya itu adalah untuk tidur. Kalau bayi itu tidur antara 10 jam bisa lebih. Kalau orang sudah dewasa mungkin lebih berkurang, jadi sekitar 8 jam. 24 bagi 8 itu 3. Sepertiga hidup kita ini habis untuk tidur gitu ya. Kalau kita umur 60, kebayang nggak? Berarti waktu tidur kita
20 tahun, bisa tua di ranjang kalau kita tidur 20 tahun ya. Tapi ini adalah sesuatu yang firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu memberikan berkat kepada kita itu pada waktu kita tidur. Pada waktu kita tidur itu tubuh kita tidak diam, tapi tubuh kita itu sedang bekerja mengganti sel-sel yang sudah rusak, diganti dengan sel-sel yang baru. Miliaran sel di dalam tubuh kita itu diganti oleh Tuhan, dan itu membuat kita mengalami kesehatan, kekuatan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini menegaskan di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat kedua, di sana dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai malam, sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur ini menggambarkan kenyataan bahwa tiap orang itu melakukan usaha upaya untuk mencari rezeki, untuk mencari kekayaan, untuk mendapatkan berkat. Tetapi kita perhatikan ungkapan membangun rumah, mengawal kota, bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, itu hal yang baik. Tetapi pemazmur seolah-olah berkata, namun upaya itu sia-sia kalau bukan Tuhan yang memberkati. Bapak Ibu, ada hal yang ada satu hitungan yang menggambarkan bagaimana berkat Tuhan itu luar biasa. Ada hitungan matematika begini, jika kita kerja tanpa Tuhan itu adalah 0. Sehari kita kerja tanpa Tuhan 0. Hari berikutnya kita kerja tanpa Tuhan adalah 0. 6 hari kita bekerja, 0-nya 6. Nggak ada artinya apa-apa. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan, kita melekat kepada Tuhan seperti yang saya katakan tadi, ada angka 1 di depan, maka 0 yang jumlahnya 6 itu akan menjadi 1 juta. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu kita berharap hanya kepada Tuhan. Berkat, kekayaan, semua itu adalah pemberian dari Tuhan yang diberikan kepada kita pada waktu kita tidur. Tidur itu artinya apa? Ya, kita nggak tahu apa-apa, kita pasrah, kita menyerah total kepada Tuhan. Justru di saat itulah Tuhan memberikan berkat yang menjadikan kita kaya, berkat yang membuat kita damai, sukacita, dan sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kita bersyukur kalau Tuhan memberikan semuanya dalam kehidupan kita. Kesehatan ini satu berkat yang luar biasa. Kalau kita sakit, mungkin sakit ginjal, waduh, waktu adik saya sakit ginjal itu sudah disediakan 500 juta untuk operasi. Kebayang itu cuci darah selama 11 tahun, itu sudah M kalau dihitung. Tapi kalau kita diberi kesehatan seperti ini, bukankah kita adalah orang yang kaya? Mari nikmati itu, mari nikmati pemberian Tuhan. Jangankan harta, uang, Tuhan saja berikan hidupnya buat kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu satu kehidupan yang perlu kita bersyukur dengan luar biasa. Kita diberi hidup, dan hidup yang tidak sembarangan, tetapi hidup yang diselamatkan oleh Tuhan. Itu menjadikan kita kaya. Kalau Bapak Ibu hitung nih organ tubuh kita, berapa harganya satu persatu. Bukankah kita adalah orang yang luar biasa? Ini semua adalah kekayaan. Kalau kita bisa bersyukur menikmati keberadaan diri kita, itu adalah kekayaan yang luar biasa. Jangan tunggu kita punya harta yang banyak baru bisa disebut orang kaya. Saya ngasih uang 2.000 di putaran itu, U-turn begitu ya, udah dipanggil bos gitu ya. Kalau anak saya yang makasih bos gitu, padahal cuma 2.000, nggak usah susah ya Bapak Ibu Saudara ya. Mau jadi bos, mau disebut orang kaya nggak usah susah, cuma kasih uang 2.000 aja kita udah dibilang bos. Apa nggak bersyukur Bapak Ibu Saudara?
Semua yang ada pada kita itu adalah pemberian. Seberapapun yang kita terima dari pemberian Tuhan, mari kita bersyukur. Dan itu akan membuat kita sukacita dan damai sejahtera. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa berkat dari Tuhan itu menjadikan kita kaya? Karena Tuhan yang memberkati kita itu adalah Sang Penjaga. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dijaga sedemikian oleh Tuhan. Harta kita, uang kita dijaga oleh Tuhan. Tubuh kita dijaga oleh Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa, sehingga kita benar-benar merasakan bahwa berkat yang asalnya dari Tuhan itulah yang menjadikan kita kaya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita, berkat yang datangnya jadi iblis, bagaimana ujungnya? Kalau iblis memberikan berkat, itu pasti ada minta imbalannya, begitu ya. Tapi kalau Tuhan, ketika Dia memberikan berkat kepada kita, Tuhan tidak minta apa-apa dari kita. Berbeda dengan berkat yang datang dari iblis, minta imbalan, tumbal, begitu ya. Jadi ada kerugian yang ditimbulkan setelah kita diberikan berkat oleh iblis. Tetapi berkat yang dari Tuhan itu, Tuhan jaga sedemikian rupa. Ini menjadi sukacita kita, ini menjadi satu kebahagiaan kita. Karena Tuhan yang memberi berkat, maka itu menjadikan kaya di dalam kehidupan kita. Kaya tidak diukur secara materi, kita punya apa, tidak demikian. Tetapi firman Tuhan katakan kita bisa kaya dalam segala hal. Salomo tidak hanya kaya secara materi, tetapi Salomo juga kaya akan hikmat dari Tuhan. Kalau Salomo kaya akan hikmat Tuhan, masalah sebesar apapun bisa diselesaikan. Tetapi kalau kita nggak punya hikmat, Salomo nggak punya hikmat, sebanyak apapun kekayaannya bisa ludes nggak Bapak Ibu? Bisa ludes. Tetapi kalau kita diberi berkat dan kita bersyukur, kita punya kekayaan hikmat, kita sanggup mengelola berkat yang mungkin orang bilang sedikit kecil, tapi kalau kita kelola itu bisa mendatangkan berkat buat kehidupan kita. Bapak Ibu, saya melayani Tuhan itu mulai dari yang kecil. Saya pada waktu itu pelayanan di Jakarta. Di Jakarta kami mendapatkan berkat dan itu kami syukuri. Secara hitungan manusia nggak masuk akal. Tetapi Tuhan peliharakan kami sampai hari ini. Anak-anak kami 2 bisa kuliah, begitu ya. Itu juga semua anugerah Tuhan. Kalau dihitung PK yang diberikan oleh gereja, nggak mungkin saya bisa nguliahin 2 anak saya. Tapi oleh anugerah Tuhan, anak saya diberikan hikmat oleh Tuhan, kepandaian oleh Tuhan, dan mereka menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Nilainya mulai dari semester 1 sampai sekarang dia yang tertinggi. Anak kedua juga demikian, nilai dia tertinggi dan dia ditawarin beasiswa oleh Sinode. Dan ini membuat kami, oh Tuhan, mungkin kami hitung-hitung dengan pendapatan kami, pemasukan dari gereja gak cukup. Tetapi kalau Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan menjadikan kami kaya. Anak-anak kami dibeasiswai oleh Sinode. Tujuannya adalah regenerasi, karena di Sinode membutuhkan anak-anak muda yang berkarya bagi Tuhan. Maka kehidupan kami adalah kehidupan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan kami merasa bahwa kami adalah orang kaya, karena kami bisa menikmati setiap pemberian Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya ini menjadi pemahaman yang baru bagi kita, bahwa hanya Tuhanlah, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Karena berkat yang kita terima bisa kita nikmati dengan penuh ucapan syukur. Bahkan bisa menjadi berkat. Kemarin anak saya cerita, yang di Agial baru seminggu dia masuk asrama, dia selalu ingin kebaktian onsite, dia nggak mau online. Jadi dia di hari Minggu dia harus cari gereja. Akhirnya dia cari gereja yang di sekitar Ungaran di Jawa Tengah. Dia sampai kepada pilihan ke gereja Sidomulyo. Dia pesan Gojek gitu ya, harganya cuma 1.000 katanya ya, pesan Gojek, karena sebenarnya ya nggak terlalu jauh, tapi kalau jalan capek juga gitu ya. Lalu dia pesan Gojek, harganya itu tarifnya Rp1.000, dia punya uang 10.000. Kemudian dia bayarkan ke Gojeknya, dan ketika mau dikembalikan anak saya bilang nggak usah, ini buat bapak aja, katanya gitu ya.
Dia sudah siapkan uang persembahan dan itu uang transport dia kasih ke tukang gojek sampai di gereja sana. Ternyata kenal pendetanya itu satu kampung dengan suami saya, dengan papahnya dia. Punya cerita, oh ini anak Kak Titus gitu. Diajak mampir ke rumahnya, dikasih makan, lauknya enak, dikasih buah-buahan, dikasih snack. Padahal dia ngasih uang tadi ya, hartanya yang dia syukuri itu ya walaupun cuma segitu dia jadikan itu berkat. Lalu dia diberi makan, udah kenyang, dibawain bekal untuk di asrama. Dia baru jalan, nggak lama dari gereja melangkahkan kaki, ada temennya lewat. Kok lihat ada anak saya, sini Pip, bonceng. Sampailah dia di kampus dengan tidak capek. Bapak Ibu Saudara, itu adalah berkat yang dari Tuhan. Anak saya bilang, "Mah, aku diberkati Tuhan luar biasa." Apa deh gitu? Mungkin itu hal sepele, tetapi itu kita syukuri dan itu mendatangkan berkat bagi kita juga bagi banyak orang. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita kembalikan semua untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Anak saya juga bilang, iya ya Mah, kita nggak boleh hitung-hitungan ya. Kalau kita hitung-hitungan, nanti kita nggak terima yang dari Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, memotivasi kita, dan menjadikan kita kaya di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Bapa, karena Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengenal dan kami boleh percaya kepada Allah, Sang Pemberi berkat yang menjadikan kami kaya. Kami boleh kaya di dalam segala hal. Itu semua karena kasih anugerah-Mu. Engkau memberkati seluruh jemaat IKIA Cimbeluit. Jadikan setiap jemaat Tuhan orang yang bersyukur atas semua yang Tuhan sudah berikan. Dan bersyukur mereka diwujudkan dengan mereka memberkati, menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih menjadi berkat bagi gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Joyce atas pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan juga keluarga Ibu. Juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih pada worship leader dan singer dan pemain musik atas pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kebaktian minggu depan. Disebabkan karena situasi dan kondisi akhir-akhir ini, maka kebaktian minggu depan kita kembali online, bukan onsite. Tapi biarpun bukan onsite tapi online, tidak akan mengurangi antusias kita untuk tetap beribadah. Selanjutnya hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 ada doa pagi jam 6 sampai jam 7 melalui aplikasi Zoom. Kiranya semua jemaat dapat mengikuti doa pagi itu tiap hari Rabu. Terima kasih. Tidak banyak pengumuman, tiba saatnya untuk persembahan. Kami minta kesediaan Ibu Ayin dan Ibu Syauli untuk menjadi kolektan hari ini. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, satukan hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-berkat yang telah melimpahkan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati dan urapi tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biar persembahan ini dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yesus cinta saya.
Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Kami akan mempersembahkan sebuah pujian pingan, di mana pujian ini mengatakan rencana Tuhan bagi kita adalah rencana damai sejahtera. Dan ketika kita berseru dan berdoa, Tuhan akan menjawab. Karena di dalam Dia ada pengharapan, ada kelimpahan, dan damai sejahtera. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.你就
så pujian yang indah yang boleh kita dengarkan, juga firman Tuhan yang sudah memberkati kita semua. Firman Tuhan ya dan amin, di mana Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah sumber berkat, pemberi berkat, dan juga yang menjaga berkat kita. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Engkau adalah sumber berkat bagi kami semua. Oleh karena Engkau adalah pemilik semuanya di dalam hidup kami. Tuhan memberikan berkat sesuai dengan kemampuan kami, talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Pendeta Joyce yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya bersama dengan Pendeta Titus. Tuhan memberkati kesehatan mereka, jemaat yang mereka layani, dan juga berkati kedua anak mereka, Ivan dan Alvin, di dalam studi di STT Abdiel, supaya mereka boleh menyelesaikan dengan baik dan berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa persembahan kami kepadamu. Kami memberi dengan segala ucapan syukur. Kiranya Tuhan memakai persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami secara khusus berdoa bagi angka COVID-19 yang terus naik, baik di Jakarta, di Jawa Barat, Banten, dan daerah lain Tuhan. Kami berdoa supaya gelombang yang ketiga ini boleh segera berlalu ya Tuhan. Kami juga memohon hikmat akal budi daripada Tuhan untuk kami boleh menjaga diri dengan baik. Dan kami juga berdoa bagi gerejamu di tempat ini. Kami bersyukur sudah 5 bulan gereja ini boleh ibadah secara onsite. Kalau pada minggu depan kami akan sementara untuk ibadah secara online, Tuhan pimpin kami supaya jemaat Tuhan boleh tetap beribadah di rumah dengan baik. Kami mohon senantiasa pimpinan, berkat Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Dan Tuhan menjaga setiap kami, baik yang onsite maupun yang di rumah. Kami boleh dijaga, dilindungi secara kesehatan kami dan juga secara kehidupan kami. Kami berdoa keluarga kami boleh dipelihara di dalam kasih, damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya berkat yang sejati yang daripada Tuhan itu boleh turun atas kita. Oleh karena Tuhan Allah rindu memberkati kita. Dan kiranya berkat Tuhan yang sejati itu boleh membawa damai sejahtera kepada kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kutinggikan Kau Tuhan. Kutinggikan
kita semua